Oke, di sini ya, kalian ulangin. Nomor 69. SMA Binsa Insan mengirimkan delegasi untuk lomba Olimpiade MIPA. 5 peserta mengikuti Olimpiade Matematika, 3 peserta Olimpiade Astronomi, 3 peserta Olimpiade Fisika. Setiap lomba dilaksanakan pada waktu yang berbeda-beda. Jika terdapat 3 siswa yang dapat mengikuti Olimpiade Matematika dan Astronomi, serta 2 siswa dapat mengikuti Olimpiade Fisika dan Matematika, maka pernyataan yang berikut yang paling tepat adalah titik-titik. Oke, di situ tadi matematikanya ada 5, kemudian astronominya 3, kemudian fisikanya 3. Astronomi 3, fisika 3. Kemudian yang bisa ikut matematika dan astronomi itu ada 3 orang. Kemudian yang bisa ikut fisika dan matematika itu 2 orang. Jadi sebenarnya yang dikirimkan sekolah itu ada berapa orang? Itu pertanyaannya ya. Dan tadi waktunya lombanya dilaksanakan pada waktu yang berbeda-beda. Jadi misalnya lomba matematika duluan, udah selesai, nanti lomba astronomi, kemudian baru lomba olimpiade fisika. Oke. Kurang ke atas. Oke, tadi matematikanya 5, astronomi 3, fisika 3. Kan waktunya beda-beda. Misalkan yang ikut matematikanya itu orangnya ada A, B, C, D, E. Nah, ini misalkan matematika digelar, lombanya digelar yang pertama. Otomatis sekolah ngirimin 5 orang ini ya. A, B, C, D ini ikut semua 5. Kemudian hari kedua astronomi ada 3 orang. Nah, tadi yang bisa ikut matematika plus astronomi ada 3 orang. Yang bisa ikut astronomi, matematika plus astronomi sama dengan 3 orang. Nah, jadi nggak perlu nyari orang lagi karena di sini kan ada 5 orang yang ikut Olimpiade Matematika. Nah, ini 3 orang dari 5 orang ini plus bisa astronomi. Jadinya misalkan ABC ini ikut astronomi. Ini pertamanya ikut matematika ya. Kemudian si A, si B, si C itu ikut yang astronomi. Nah, ikut astronomi. Sampai sini dulu, sudah jelas belum? Halo? Jelas, Kak. Yang pertama kan ada 5 orang yang ikut Olimpiade Matematika. Kemudian dari 5 orang itu ternyata ada 3 orang yang bisa ikut lomba Olimpiade Astronomi. Ya udah, jadi yang dipakai yang 3 orang, misalkan si ABC ikut astronomi. Kemudian di soalnya juga ada 2 orang yang bisa ikut lomba fisika plus matematika. Berarti olimpiade yang matematika sama astronomi sudah berjalan. Sudah selesai, berarti tinggal olimpiade fisika yang belum. Nah, olimpiade fisika ini ngirim 3 orang. Nah, di sini ada yang matematika plus fisika tadi. Matematika plus fisika plus matematika itu ada 2 orang. Nah, ambillah yang ini, yang D sama E. Matematika plus fisika 2 orang. Jadi yang D sama E itu ikut lomba fisika. Nah, sedangkan di sini yang lomba fisika itu ngirim 3 delegasi, di sini baru 2. Berarti harus nambah 1 lagi mau nggak mau. Nambah 1 orang lagi yaitu si F. Karena lomba fisikanya 3 orang,
lomba fisika 3 orang, berarti butuh 1 orang lagi. Jadi total yang dikirim adalah 6 orang. Karena lomba fisikanya begini ya. Cukup nggak ya? 3 butuh 1 orang lagi. Nah, jadi total yang dikirim itu ada 6 orang. Nyambung nggak? Jadi jawabannya 6 orang yang ikut. Total yang dikirim ada 6 orang. Udah jelas belum deh? Jelas, Kak. Ya, jelas ya. Jadi yang dikirim itu ada 6 orang. Nah, yang di opsi itu jawabannya yang C. Sekolah mengirimkan 6 siswa untuk Olimpiade MIPA. Ada pertanyaan nggak untuk soal nomor? Ada nggak? Lanjut ya. Oke, kalau nggak ada saya lanjutin soal nomor 70. Sebuah riset dilakukan untuk mengetahui sikap mahasiswa terhadap rencana pembangunan taman baca di sebuah universitas. Berikut ini adalah tabel jumlah mahasiswa di universitas tersebut. Teknik pengambilan data yang dilakukan menggunakan sistem proporsional yang setiap data diambil 25%. Apabila pada riset tersebut, mahasiswa teknik yang ikut menjadi responden hanya 12,5%, sisa responden yang perlu diambil adalah titik. Nah, di sini tadi soalnya diminta diambil 25% setiap data. Jadi kita ambil misalkan yang MIPA, 25% itu sama dengan seperempatnya. Ya, Adel? Suaranya kedengung, Kak. Hah? Suaranya kedengung. Oh, suaranya dengung. Kak, udah. Udah nggak? Udah. Oke, di sini berarti diambil tiap data 25%-nya. 25% sama dengan seperempat ya. Berarti di sini 240 dikali seperempat atau dibagi 4. Berarti 60 untuk MIPA. Kemudian teknik 720 dibagi 4. Karena diambilnya tadi 25%. Berapa jadinya? Untuk yang teknik. Yang MIPA tadi 1/4 dari 240, berarti 60 ya. Kemudian yang teknik 1/4 dari 720, berarti 180. Kemudian yang ekonomi plus bisnis
1/4 dari 340. Itu 85. Kemudian ilmu budaya 1/4 dari 600. Berapa? Ilmu budaya 1/4 dari 600 itu berarti 150. Kemudian sospol, sosial politik 1/4 dari 500 itu 125. Nah, jadi kalau kita jumlahin itu hasilnya tulisannya kelihatan nggak? Nah, jadi sospol, jadi kalau dijumlahin itu totalnya ada 10 ya. 1 tambah 8, 15 tambah 8, 23, 23 tambah 7, 30, 0, 3, ya, 600. Nah, ini total responden atau total yang diteliti totalnya ada 600. Nah, tadi untuk yang teknik tadi yang diteliti 12,5%. 12,5% dari 720. 720 itu sama dengan 90 orang. Nah, jadi yang udah kedata itu 90 orang. Berarti yang belum kedata itu ada 510 orang. Jadi responden sisanya itu 600 dikurang 90 sama dengan 510 orang. Atau 12,5% ini setengahnya dari 25% kan, setengahnya dari 180 berarti 90. Nah, jadi yang baru diteliti itu yang teknik 12,5%, baru 90 orang. Jadi sisa responden yang harus diteliti ada 510 orang. Sudah nyambung belum? Oke, di sini. Oke, sudah jelas belum untuk soal nomor berapa ya? Nomor 70. Halo? Ada pertanyaan nggak untuk soal nomor 70? Jelas. Enggak, Kak. Nggak ya, jelas ya? Oke, kalau jelas saya lanjutin soal nomor 71. Soal nomor 71. Nah, ini soalnya. Jika mutlak X kurang dari 1 dan X tidak sama dengan 0, apakah X bernilai negatif? Jadi pertanyaannya, apakah X bernilai negatif? Itu kata kuncinya ya. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Di situ ada pernyataan 1 per X kuadrat lebih besar dari 1. Nah, nilai X kuadrat itu, X-nya itu bisa plus bisa min kan? Karena kalau negatif dikuadratin hasilnya positif. Jadi untuk pernyataan 1, nilai X itu ada 2. Bisa X-nya positif dan bisa X-nya negatif. Jadi pernyataan 1 cukup nggak untuk jawab pertanyaan? Apakah X bernilai negatif? Nah, karena tadi nilai X-nya ada 2, jadi pernyataan 1 tidak cukup untuk jawab pertanyaan. Karena nilai X-nya ada 2. X-nya negatif atau X-nya positif. Jadi
tidak bisa jawab pertanyaan untuk yang pernyataan 1. Sekarang yang pernyataan kedua. 1 per X pangkat 3 lebih dari 1. 1 per X pangkat 3 lebih dari 1. Berarti nilai X-nya berapa? Karena dia pangkat 3, supaya hasilnya kan lebih dari 1. Lebih dari 1 kan positif. Nah, kalau dia lebih dari 1 positif, berarti supaya hasilnya positif, X yang di sini harus positif. Ya enggak? Jadi yang X pangkat 3 itu, X-nya itu selalu positif. Emang ada pecahan yang lebih dari 1? Gimana? Emang ada pecahan yang lebih dari 1? Ya, di situ kan tadi mutlak X-nya lebih dari, kurang dari 1. Artinya, kemarin kita definisi, hapus dulu ini ya. Kemarin kan sudah dibahas mutlak X kurang dari 1, maka nilainya min 1 kurang dari X kurang dari 1. Ya, definisinya. Artinya nilai X ini dari min 1 sampai 1. Definisi dari mutlak X kurang dari 1. Kemudian artinya nilai X ini bisa aja dia pecahan nilainya. Karena dia kurang dari 1 kan. Nah, kita ambil misalkan X-nya. Misal X-nya setengah. Karena dia positif ya. Berarti kan kalau kita buat 1 per setengah dipangkatin 3 sama dengan 1 per 1/8. 1 dibagi 1/8 kan sama aja dibalik ya. Hasilnya. Oh iya. Nah, 8 lebih dari 1. 8 lebih dari 1, benar kan? Itu maksud soalnya. Jadi, supaya hasil lebih dari 1, ini nilainya harus kurang dari 1. Di atas 0, di bawah 1. Nyambung nggak? Sejauh B. Ya, nyambung. Nah, jadi cuma yang 2 yang bisa. Nah, pertanyaannya tadi, apakah X bernilai negatif? Tadi pertanyaannya. Bisa jawab soal nggak yang pernyataan kedua? Bisa. Apa Bisa. jawabannya apa? Apakah X bernilai Tidak. negatif? Jawabannya tidak. X-nya selalu positif untuk yang ini. Nah, jadi jawabannya pernyataan 2 cukup untuk jawab pertanyaan, sedangkan pernyataan 1 tidak cukup. Jadi yang bisa jawab cuma yang nomor 2. Yang nomor 1 ini nggak cukup karena nilai X ada 2. Nilai X negatif atau positif. Ada 2 nilainya. Sudah jelas belum? Untuk soal nomor 70. 70 atau 71? 71. Jadi jawabannya itu yang B. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan. Jadi jawabannya yang B. Kak, ulang sih Kak, kenapa yang 1 nggak bisa Kak? Yang 1 nggak bisa. Oke. Karena yang nilai X-nya ini kan X kuadrat. X kuadrat itu supaya hasilnya positif, berarti nilai X ada 2. X-nya negatif sama X positif. Kalau positif udah pasti hasilnya positif ya. Oh iya, iya. Nih, kan kalau misalnya negatif dipangkatin 2 hasilnya apa? Misalnya kita ambil negatif 1/3 misalnya. Berarti kan sama aja 1 per positif jadi 1/9 kan? Sama dengan 9, lebih dari 1. Benar. Jadi nilai X ini untuk yang nomor 1, nilai X itu ada 2, bisa positif dan bisa negatif. Nilainya ada 2, bisa negatif dan bisa positif. Makanya pernyataan 1 nggak cukup untuk dijawab. Ya atau tidak? Jawabannya kan kalau apakah? Iya Kak, paham. Paham ya? Oke. Yang lain ada pertanyaan? Cukup? Oke.
kalau cukup saya lanjutin soal nomor 72. Ini soal nomor 72. Diketahui P sama dengan 2X plus 4Y plus 3Z dan Q sama dengan 2Y plus 3Z plus 4X. Jika X, Y, Z adalah bilangan bulat positif dan X kurang dari Y kurang dari Z, maka hubungan antara P dan Q. Nah, ini kalau dia bilangan bulat positif, caranya kalian misalin aja dengan angka. Di situ kan sudah dikasih tahu kalau nilai X kurang dari Y kurang dari Z, kata kuncinya. X kurang dari Y kurang dari Z, kita misalin aja 1, 2, 3 atau 2, 3, 4 boleh. Jadi X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3. Kemudian nilai P 2X plus 4Y plus 3Z. Nilai Q 2Y plus 3Z plus 4X. Ini kakak close dulu ya. Oke, nih. Nah, berarti kan kita misalin di sini X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3. Nah, masukin aja di sini ke soal. Berarti P-nya 2 kali 1 ditambah 4, Y-nya 2, berarti 4 kali 2, plus 3 kali Z, Z-nya 3. Hasilnya 2 kali 1, 2, 4 kali 2, 8, 2 kali 3, 9. Jadi nilai P-nya 19. Kemudian untuk yang Q juga sama. Masukin Y-nya. Y-nya adalah 2 plus 3 kali Z, Z-nya 3 plus 4 kali X-nya 1. Ini 4, 3 kali 3, 9, 4 kali 1, 4. Jumlahnya 4 tambah 9 tambah 4, 13 tambah 4, 17. Nah, nilai P-nya 19, nilai Q-nya 17. Berarti besaran P daripada Q. Artinya kesimpulannya P lebih dari Q. Atau Q kurang dari P. Tuh, jawabannya yang A. Sudah jelas belum, Dek? Jelas, Kak. Jelas ya. Nah, kalau yang ketemu soal begini, kalian misalin aja dengan angka, tapi ngikutin perintahnya apa di sininya. Ini X kurang dari Z. Ikutin yang ada di soal. Ya, kalau udah jelas, saya lanjutin soal nomor 73. Ini soal 73. Dia parkir mobil 1 jam pertama 6.000 dan 2.500 setiap 30 menit tambahan. Jika seorang parkir selama 2,8 jam, biaya parkir yang harus dibayarkan adalah titik-titik. Nah, ini mah nggak usah pakai coretan ya, langsung aja. 1 jam pertamanya 6.000. Kalau 2 jam, 2 jam, 2 jam berapa menit nih? 0,8 berarti dikali 60. 8 kali 6, 48. Berarti 2 jam 48 menit ini ya. Nah, 1 jamnya dia 6.000. Berarti kita hitung 6.000. Kemudian masih sisa 1 jam 48 menit. Nah, per 30 menit 2,5. Nah, 1 jamnya berarti udah nambah 30 menitnya ada 2 kan? Berarti 5.000. Jadi udah 6.000 ditambah 5.000. Itu selama 2 jam. Udah 11.000 ya.
Kemudian sisa 48 menit. 48 menit berarti ditambah 2,5. Jadi berapa? 11.000 ditambah 2,5. 13,5. Nah, tapi kan masih sisa 18 menit ya. 18 menit biasa kalau kita pergi ke mall, walaupun lebih dari 1 menit sudah dihitung biaya parkirnya. Berarti tetap ditambah 2,5 lagi. Jadi 13,5 ditambah 2,5. Jadi 16.000. Jadi jawabannya yang D. Jelas nggak soal nomor 73? Sudah jelas belum? Mana ada pertanyaan nggak soal nomor 73? Jadi kita ngitungnya biaya parkir yang 1 jam pertama dulu, 6.000, baru sisanya per 30 menit. Itu 30 menitnya berarti ada 4. Karena 1 jamnya sudah dipakai, jadi sisa 1 jam 48 menit. 1 jamnya itu ada 30 menitnya ada 2. Kemudian yang 48 menit itu ada 2 juga. Yang 30 menit sama 18 menit dihitungnya pasti 30 menit juga. Jadi total 1 jam 48 menit itu dihitung 4 kali. 4 kali 2,5, jadi 10.000 ditambah 6. Sudah jelas belum soal nomor 73? Udah, Kak. Nah, Jelas, Kak. jelas ya. Kakak lanjut soal nomor 74. Nah, ini kalau ini harus dihitung satu-satu. Berikut diberikan harga saham 5 perusahaan jasa. Nama perusahaannya ABCDE. Harga belinya sudah tertera di situ. Harga jualnya juga udah ada. Jumlah saham yang dimiliki. Berdasarkan tabel di atas, keuntungan terbesar diperoleh dari perusahaan titik-titik. Nah, berarti di sini kita ngitung satu-satu. Harga belinya 3,7, harga jualnya 5. Berarti untungnya berapa? 5 dikurang 3,7 untuk yang A. Berarti untuk laba yang A, untungnya berapa? 1,3. 1,3, oke. Harga jualnya 5, berarti untungnya 1,3. Kemudian untuk yang B, 2,5 sama 4,1 harga jualnya, berarti untungnya 1,6 ya. Ya, untuk yang C, 4,5 harga jualnya 6,25. Berarti untungnya 1,75. Benar nggak? Untuk yang D, 10 harga belinya, harga jualnya 11,02. Berarti untungnya 1,02. Untuk yang E, harga belinya 18. Harga belinya 18. Dijualnya 17, rugilah ini berarti ya. Berarti ruginya 1. Nah, tinggal kita cari untungnya, tinggal kaliin dengan jumlah sahamnya. Ntar kakak tuh 250, 504, 850. Nah ini, berarti kalau kita hitung 1,3 dikali 400 berarti untung totalnya berarti itu 3 sama aja 13 kali 40. 520 ya. Sama aja di 13 kali 4, 52. Kemudian yang ini 16 dikali 350. Sekitar berapa? Kalau misalnya kita buletin
jadi 2 misalkan, 1,6 kali 2 berarti di bawah 700 ya, kurang dari 700. Atau kaliin aja, tapi ini udah kelihatan. Bentar. Coba kaliin 350 dikali 16, 35 kali 16, 0, 210, 35, 560 untuk yang B. Untuk yang ini di bawah ini pasti 1,75 dikali 25, hasilnya berapa? 15, 1, 3, 4, 3, 75, 437,5. Kalau yang ini kita bulatin aja 1, jadi sekitar, kita nggak kalau dibulatin 1 aja, 102 dikali 54, 8, 0, 4, 0, 1, 5, 5, 08, 550,8, yang ini minus 850. Nah, jadi keuntungan yang terbesarnya ada di yang mana berarti? Yang paling besar. Yang ini 560. Jadi perusahaan B, keuntungan terbesar. Perusahaan B. Keuntungan terbesarnya. Perusahaan B memiliki keuntungan terbesar. Ini untuk soal nomor 4. Ada pertanyaan nggak untuk soal nomor 74? Ada? Prinsipnya pakai untung dikali dengan jumlah saham. Untuk soal nomor 74 ada pertanyaan nggak, Dek? Paham, Kak. Paham ya? Oke, saya lanjut. Soal nomor 75. Nah, ini tuh. Luas daerah yang diarsir. Luas daerah yang tidak diarsir adalah titik satuan luas. Nah, di situ D-nya di situ 2, berarti panjang dari C ke D itu 4 ya. Jadi persegi ABCD itu sisinya 4. Kemudian kan yang ditanya nggak diarsir, dibagi lagi tuh, berarti diagonal sisinya berapa? 2, sisi miringnya berapa? Ini kakak dulu soalnya tadi. Kalau sisinya 2, diagonalnya berapa? Diagonal bidang. Ya, berapa? Diagonal bidangnya berapa? Akar 2 ya. Ini 2, ini 2. Nah, ditanya yang putih. Ini yang ditanya yang ini adalah tanda yang benar. Saya kelas dulu ya.
Jadi ini saya balik, jadi yang dicari yang tanda merah ini, arsir merah. Nah, di sini kan ada sisinya 2, 2. Berarti di sini diagonal bidang. Diagonal bidang. Pakai Pitagoras kan? Karena dia sama sisinya, jadi 2 kuadrat plus 2 kuadrat. Sama dengan akar 8, itu 2 akar 2. Jadi panjang dari sini ke sini, itu 2 akar 2. Nah, karena dia dibagi 2, berarti di satu sisinya di sini akar 2, ini akar 2. Sama ini juga berarti di sini akar 2, ini akar 2, akar 2, akar 2, akar 2. Nah, sekarang kalian perhatikan. Kalau ini kan siku-siku, berarti semuanya di sini siku-siku. Siku-siku, siku-siku. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada, kalau ini digabung sama ini jadi satu persegi, kemudian sebelah sini sama yang sebelah sini digabung jadi satu persegi. Jadi sebenarnya ada 2 persegi yang sisinya akar 2. Ada 2 persegi yang panjang sisinya akar 2. Jadi tinggal nyari luas persegi. S kali S. Akar 2 dikali akar 2 sama dengan 2. Dikali dengan 2 karena perseginya ada 2. 2 persegi berarti 2 kali 2. Jadi jawabannya 4. 4 satuan luas. Jadi jawabannya 4. Sudah paham belum? Paham. Paham ya. Yang lain gimana? Silahkan kalau ada pertanyaan. Yang online berapa? 14. Oke, kalau jelas saya lanjutin ke soal berikutnya. Soal nomor 76. Nah, soal nomor 76. Dari sekotak kartu bridge yang terdiri dari 52 kartu, akan diambil satu kartu secara acak. Tentukan peluang terambilnya kartu jack atau kartu berwarna merah. Nah, satu kartu bridge itu ada 52 yang terdiri dari masing-masing 13 ya. Ada 4 jenis, masing-masing 13 kartu. Jadi totalnya ada 52. Peluang sampelnya 52. Kemudian yang ditanya, diambil satu kan? Peluang terambil kartu jack atau kartu berwarna merah. Kartu jacknya totalnya ada 4. Kartu jack atau kartu berwarna merah. Nah, sekarang kita cari peluang yang kartu jack dulu. Kartu jacknya ada 4, total kartu ada 52. Karena cuma diambil satu, jadi langsung aja. Jadi peluang terambil kartu jack itu 4 per 52. Kemudian kartu berwarna merah. Kartu berwarna merahnya ada berapa? Ada 26 ya. Hati sama wajik. Hatinya 13, wajiknya 13. Jadi ada 26 per 52. Nah, kemudian dari yang 2 ini ada irisannya nggak? Ada yang sama. Peluang jack merah. Peluang jack merah itu berarti jack merahnya ada 2 juga. Jack merah yang love sama jack merah yang wajib. Jadi ada 2. 2 per 52. Nah, kalau ada irisannya berarti kita pakai peluang gabungan. Peluang A gabung B berarti peluang A ditambah peluang B
dikurang peluang irisannya. Kenapa dikurang? Karena di sini nanti dihitungnya double, makanya dikurang lagi. Kalau di sini dihitung, di sini dihitung. Jadi 4/52 ditambah 26, kelihatan nggak? 26/52 dikurang 2/52. Hasilnya 4 tambah 26, 30, dikurang 2, 28. 28/52. Disederhanakan, dibagi 2, 14. Bagi 2, 26. Jadi 14/26. Tadi soalnya di pilihannya, kalau nggak salah 26 semua. X 14/26. Nah, ada jawabannya yang C ya. 14/26 jawabannya. Silakan kalau ada pertanyaan untuk soal nomor 7 berapa ini? 76 ya. Ya, 76. Silakan. Ada nggak? Soal nomor 76. Udah jelas belum soal nomor 76? Jadi kalau ketemu soal peluang atau dia ditambah, tapi cek dulu punya irisan apa enggak. Kalau ada irisannya, irisan itu berarti yang sama. Yang sama ya. Nah, kalau punya irisan berarti ditambah baru dikurang irisannya. Tapi kalau nggak punya irisan ya udah berarti hasil dari penjumlahan itu. Nah, kalau ada soal peluang dan dengan menggunakan kata dan, berarti dia dikali peluang A dikali peluang B. Itu kata kuncinya atau dan. Kalau atau itu ditambah, kalau dan dikali. Tapi kalau atau dicek ada irisannya atau enggak. Silahkan, ada pertanyaan enggak untuk soal nomor 76? Ada? Kalau nggak ada saya lanjutin. Halo, cek. Kok. Enggak ya? Oke, saya lanjut soal nomor 77. Oke, soal nomor 77. X kuadrat plus 2X min 15 per X kuadrat min 4X plus 3 akan mempunyai nilai ketika titik-titik. Atau di sini agar terdefinisi maka nilai X yang mana? Bisa kayak gitu juga pertanyaannya. Yang A, X anggota bilangan bulat. Yang B, X anggota semua bilangan real. Apakah semua bilangan real memenuhi? Yang C, X anggota semua bilangan real dan X tidak sama dengan 1, dan seterusnya. Jadi, supaya dia mempunyai nilai, maka yang penyebutnya itu, yang di bawah, itu nggak boleh 0. Karena kalau 0, dia tidak terdefinisi. Misalnya, 1 dibagi 0. Pasti hasilnya kalau pakai kalkulator error. Atau ada kalkulator yang nyebutin tidak bisa dibagi dengan 0. Atau keluarnya sintak error. Biasanya gitu. Jadi kalian cek aja ke kalkulator. Jadi untuk yang di bawah itu nggak boleh 0. Tinggal difaktorin aja yang bagian bawah. Yang bagian atas nggak ada masalah. Mau berapapun nilai X yang bagian atas pasti dia akan selalu ada nilai. Faktornya berapa untuk yang bawah?
close dulu. X kuadrat yang bagian bawah min 4x plus 3. Faktornya berapa? 3 sama 1 ya, Kak ya? Ya, 3 sama 1. Supaya dia negatif 4 berarti dua-duanya min ya. Min 3 min 1 kan min 4. Min 3 kali min 1 plus 3 berarti sesuai. Berarti ini X min 3 tidak sama dengan 0. Kan nggak boleh 0. Berarti X tidak sama dengan 3. Atau X min 1 tidak sama dengan 0. Berarti X tidak sama dengan 1. Jadi jawabannya semua bilangan real, X anggota bilangan real, dan X tidak sama dengan 3, atau X tidak sama dengan 1. Ini jawabannya. Nah, ini jawabannya. X anggota bilangan real, X tidak sama dengan 3 atau X tidak sama dengan 1. Semua bilangan boleh kecuali yang 3 sama 1. Kenapa? Ketika X-nya 3, masukin ke sini. 3 kuadrat 9, 4 kali 3 12, 9 kurang 12, min 3. Min 3 tambah 3, 0. Nah, penyebutnya kan nggak boleh 0. Jadi yang buat 0 itu 3 sama 1. Makanya 3 sama 1 ini nggak boleh. Semua bilangan boleh kecuali yang 3 sama 1. Bilangan itu tadi ya. Udah jelas belum? Kalau yang bagian atas nggak usah dihiraukan. Karena kan tadi mempunyai nilai. Artinya yang jadi patokan itu yang bagian bawah. Karena yang di atas juga kalau mau 0 boleh. Misalnya 0 dibagi 8. Ya hasilnya 0. 0 dibagi 8 misalkan. Ya 0 karena 0 kali 8. 0 dibagi 9. 0. 0 dibagi 1 juta. 0. Ada nilainya yaitu 0. Jadi kalau yang bagian pembilang atau yang bagian atas, itu berapapun nilai X, nggak masalah. Ada nilainya. Tapi untuk yang bagian bawah, dia tidak boleh 3 atau 1. Nah, kalau 3 sama 1 nanti 0. Sedangkan penyebut tidak boleh 0. Karena kalau 0 dia tidak terdefinisi atau error. Soal nomor 77, ada pertanyaan? Untuk soal nomor 77. Hafiz? Tidak, Pak. Else? Apa lagi? Rahma? Ada, Kak. Oke. Kalau sudah, kakak jelasin yang soal berikutnya. Soal nomor 78. Nah, ini soal nomor 78. Jika M adalah bilangan yang habis dibagi 17 dan nilainya antara 118 dan 127. Nah, cari bilangan yang habis dibagi 17 yang nilainya antara 118 dan 127. Berapa nilai angkanya berapa? Kan 118 dan 127 itu ada 119, 120, 121 sampai dengan 126. Nah, cari di bilangan itu yang bisa dibagi dengan 17. Coba cek dulu, 119 bisa nggak dibagi 17? Bisa, Kak. Bisa nggak? Bisa, Kak. Berapa? 119. 119 dibagi 17. Ya, Berapa jawabannya? 7. 7. Berarti untuk yang nilai M-nya adalah 119. Sekarang kita cari yang N. N adalah salah satu faktor dari 500 yang nilainya antara 117 sampai 126. Berapa kira-kira? 125. 125 ya. 125 Ya. itu supaya jadi 500 dikali 4. Nah, jadi nilai N-nya 125. Maka hubungan M dan N yang tepat adalah tadi M-nya tadi 119.
N-nya 125. Berarti gedean yang N. Jadi jawabannya yang mana? Yang A, B, C, D, atau E? C ya? C. Ya, M kurang dari N yang C. Bisa ya untuk soal nomor 78? Masih mudah ini soal nomor 78. Cukup ya? Oke, saya lanjutin soal nomor 79. 2 soal lagi. Adil membeli 3 kodi baju dengan harga 300.000 per lusin. Kemudian jika ia menjual baju tersebut dengan harga 35.000 per buah dan hanya menyisakan 1 lusin baju, maka Adil telah memperoleh titik-titik. Apakah untung dan rugi? Dicek kalau 3 kodi berapa lusin? Atau 3 kodi berapa buah? 1 kodi berapa buah? 12. 20. 20. Berarti kalau 3 kodi 60 ya? Iya. Nah, karena dia harganya per lusinan, jadi dibagi dengan 12. 60 dibagi 12. 5. 5. Jadi 3 kodi itu setara dengan 5 lusin. Berarti modalnya berapa berarti modal totalnya? 300.000 per lusin, ada 5 lusin, berarti modalnya ada 1.500.000. ya 1.500.000. 5 kali 300.000 kan? Ini 1.500.000 itu modalnya. Nah, sekarang disisain 1 lusin. Berarti yang dijual itu ada 4 lusin. 4 lusin berapa buah? 4 lusin ada berapa buah? 48. 48. Berarti yang dijual itu ada 48 buah. Nah, harga satuannya tadi 35.000. Berarti total penjualan 48 dikali 35.000. Berapa? 48 dikali 35.000. 1.680.000. Nah, modalnya 1.500.000. Total penjualannya 1.680.000. Berarti untung apa rugi? Tuh. Untung berapa? 180. Untung 180.000. Nah, berarti persentase untungnya berapa? Persentase untung 180.000 dibagi dengan 1.500.000. Kalau untuk nyari persentase untung kan per modal. Nah, kita coret nolnya 3, ini sama ini, 2 sama ini. 180 dibagi 15. Dapat berapa? Sama-sama dibagi 5. 10 bagi 5 kan 2. 2 kali 18 berarti 36. 12 bagi 5, 3. 36 bagi 3 itu 12. Jadi untungnya 12%. Jadi pilihannya ada nggak? 12%. Untung 10%. Ada nih yang B. Keuntungan sebesar 12%. Nah, itu untuk soal nomor 79. Kira-kira ada yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Untuk soal nomor 79. Ada nggak? Kak. Itu 36 bagi berapa, Kak? Ketutupan. Oh, ketutupan. Yang mana?
180 dibagi 1.500.000. Karena tadi modalnya 1.500.000, jadi pernya itu per modal. Udah jelas belum? Halo? Gimana? Sudah jelas? Jelas. Jelas ya. Nomor terakhir. 80. Nah, 80. Satu balok mempunyai volume 300 cm. Jika panjangnya bertambah 10% dan tingginya berkurang 20%, maka volume balok menjadi titik-titik. Nah, kira-kira berapa tuh? Kan di sini kita misalin aja panjangnya P, lebarnya L, dan tingginya T. Nah, panjangnya bertambah 10%. Nah, kalau awalnya dia 100%, kalau nambah 10% berarti jadi 110 ya. 110%. Atau kalau persennya diulangin jadi panjangnya itu 1,1 kali P. 1,1 dari semula. Kemudian untuk lebarnya berkurang 20%. Awalnya dia 100%. Karena dia berkurang 20%, berarti tingginya jadi 80%. Nah, kalau untuk lebarnya dia tetap, karena di situ nggak diketahui. Kita anggap tetap. Nah, kita cari volume balok yang sekarang berapa. Udah nyambung ya soalnya ya. Volume awalnya 300. Yang tadi saya hapus dulu. Tadi volume baloknya tadi 300 cm kubik, panjangnya plus 10%, tingginya berkurang 20%. Berarti P yang sekarang ini kan nambahnya 10%. Ini kan 110%. Jadi 1,1 P. Tinggi yang sekarang, karena dia berkurang 20%, berarti T-nya jadi 80%. Atau 0,8 T. Nah, volume balok apa? E kali L kali T kan? Nah, P-nya itu 1,1 P, L-nya 0,8 P, lebarnya tetap L dulu ya. 1,1 P kali L kali 0,8 P. Jadi tinggal kita kaliin 1,1 dikali 0,8. Hasilnya 0,88 PLT. Nah, PLT-nya itu ya ini, 300 ini. Kan volume balok P kali L kali T. Jadi PLT-nya diganti 300. 0,88 dikali dengan 300. Berarti sama aja 88 dikali 3. Soalnya coret dengan koma kan. 8 kali 3, 24. 4 dipen 2. 24 tambah 2, 26. Nah, jadi volume sekarang jadinya 264 cm kubik. Kita ke bawah. Ini bagian bawah. Udah jelas belum? Jadi panjangnya 1,1 P, lebarnya tetap, T-nya 0,8 P karena berkurang 10%. 1,1 dikali 0,8 hasilnya 0,8
Oke, LT-nya turun. Nah, PLT-nya adalah volume semula. Volume semula tadi 300. Jadi 0,8 dikali 300 hasilnya 260. Mana? Jelas belum? Amel, Sigit, lagi Akmal, Depi, ada pertanyaan nggak? Ada nggak di pilihan itu? Nggak. Nah, yang A ya, jawabannya 264. Nah, kira-kira ada pertanyaan tidak untuk soal nomor 80? Enggak, Kak. Bisa ya? Oke, kalau bisa, ya, alhamdulillah soalnya selesai. Sampai soal nomor 10. Ini pertemuan terakhir yang ada satu lagi ya. Satu kali pertemuan lagi itu sesi konsultasi. Jadi kalian silahkan kalau ada yang ditanyakan nanti di sesi minggu depan. Silahkan dicari soalnya yang belum ngerti nanti disiapkan tanya pada saat sesi konsultasi. Nah, untuk pertemuan hari ini kakak rasa cukup. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga apa yang sudah dipelajari selama ini bisa dipahami dengan baik. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.